Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladzi ya'ti ilaihan nasu min kullin fajjin amiqin li taubah. Salatu wassalamu ala nabiyya mawala, la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara kesucian jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Al-Quran Surat Asy-Syamsi ayat 9 dan ayat 10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, mari dari lubuk hati yang paling dalam ucapan puja dan puji syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat sayang kepada kita. Allah sudah memberikan berupa kesehatan, Allah sudah memberikan berupa kesempatan, kekuatan lahir dan batin iman dan Islam, berupa rahmat dan nikmat banyak yang diberikan Allah kepada kita. Justru itu marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa senang dan gembira. Kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita, datang ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Kemudian salawat dan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kedudukan dan tempat yang tinggi serta mulia, semoga keselamatan dan kesejahteraan dan keberkahannya selalu bersama Nabi kita,
Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, di suasana yang sangat hebat, di suasana yang berbahagia, pada tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah ini, kita kembali meraih, memperolehkan kemenangan. Karena 1 bulan penuh kita berjuang, 1 bulan penuh kita berjihad, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Maka hari ini disunnahkan, mesti harus kita rayakan. Kalau menurut tuntunan daripada Rasulullah Muhammad SAW, hendaknya kita memperbanyakkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemenangan yang kita peroleh sehingga kita berhasil keluar sebagai sang juara setelah kita menjalani jihad yang paling kuat, jihad yang sangat besar, jihad yang tidak ada tandingannya, jihad yang musuh tidak kelihatan sama sekali. Kenapa demikian? Dalam sejarah Islam banyak peperangan-peperangan, jihad Nabi Muhammad beserta dengan sahabat, seperti perang dari perang Badar, perang dari perang Khaybar, perang dari perang Uhud, atau perang Fijar, dan perang-perang yang lain. Bahkan disebutkan juga sekarang perang Iran dengan Israel. Perang Iran akan melawan Zionis seperti Amerika Serikat. Tetapi Nabi kembali dari perang Badar tersebut menyampaikan di depan sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari peperangan yang kecil, kata Rasulullah, akan menuju peperangan yang jauh lebih besar. Semua sahabat tahu perang Badar perang yang paling besar. 1 orang melawan 100 orang, 1000 orang melawan daripada 10.000 orang, 1000 melawan 1 juta orang. Seperti itulah perbandingan pasukan Rasulullah dengan pasukan orang kafir. Tetapi atas berkat keyakinan dan berkat keimanan yang kuat, insya Allah orang-orang sahabat-sahabat berkata ketika itu, karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan lalu istiqomah, maka turunlah malaikat yang memberikan bantuan. Innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah perang Badar pasukan Islam. Apa kata para malaikat tersebut? Jangan takut, jangan gemetar, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, dan Allah sudah janjikan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah adalah surga sebagai tempat tinggal mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perang yang kita hadapi ya sebulan kemarin selama Ramadan, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, di situ adalah perang yang sangat besar. Lalu Rasulullah menyampaikan hal itu ke hadapan sahabat. Sahabat merasa perang Badar perang yang sangat besar. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar?" Apa itu jihad yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafas, jihadun nafs, yaitu jihad mengendalikan hawa nafsu, jihad memerangi kehendak hawa nafsu. Bagaimana nafsu ini tunduk kehendak akal dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan yang kita puasakan sebulan penuh hari kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat Id rahimakumullah. Maka justru dengan itu sekarang kita sudah memperolehkan kesucian. Kita sudah memperolehkan kebersihan jiwa, baik lahir dan batin, sebagai finalis, sebagai pemenang dari Ramadan, puasa Ramadan yang kita alami kemarin. Karena disebutkan di dalam surat
surat Asy-Syamsi ayat 9 dan ayat 10 tersebut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara, yang menjaga kesucian jiwanya, dan sangat merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kenapa demikian? Allah mencintai orang-orang yang bersih jiwanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Persoalannya ke depan, setahun ke depan, bagaimana cara kita untuk memelihara kesucian jiwa ini? Sebagai finalis keluar sebagai sang juara dari Ramadan 1447 Hijriah ini, bagaimana kita mesti harus mengontrol, memelihara kesucian keberhasilan ini? Maka ada dua bentuk hubungan yang wajib kita pelihara, dua hubungan yang mesti harus kita jaga. Sempat saja satu di antara dua hubungan ini rusak, maka kita akan rugi dunia dan rugi akhirat. Firman Allah surat Ali Imran ayat 112. Buribat alaihim zillah aina ma sukibu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Manusia itu ditimpa kehinaan di mana saja ia berada, kecuali orang-orang yang memelihara hubungan baiknya dengan Allah dan memelihara hubungan baiknya dengan sesama manusia. Kita pelihara hubungan baik kita dengan Allah, kita bina hubungan baik kita dengan Allah, kemudian kita pelihara dan kita bina hubungan baik kita dengan sesama manusia. Nah, pertama kita lihat apa-apa saja hubungan baik kita dengan Allah. Pertama, iman. Iman harus bersih, iman harus suci. Iman jangan ada disentuh oleh kemusyrikan, mempersekutukan Allah. Fa'budu la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan segala sesuatu apapun. Harus murni akidah kita kepada Allah. Kemudian iman itu jangan sampai kita ragu-ragu kita, seolah-olah tidak pasti apa benar ada kiamat atau tidak. Konsekuensinya kita pun buyar, kita pun tidak termotivasi. Bahkan stimulan dari diri kita untuk beramal pun akan menurun. Yakinlah kita, Al-Quran berkata bahwasanya kiamat itu ada. Nah, apa itu iman? Iman antu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yaumal akhiri wa qadri syari khairihi. Iman itu percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Al-imanu iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wa yaf'alu bil arkan. Inilah kesempurnaan iman dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid kita baca bahwasanya iman itu diucapkan dengan lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diucap dengan lisan. Kemudian watasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati, ucapan tersebut dibenarkan dengan hati. Wa yaf'alu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Pernah dahulu di daerah Arab Nabi Muhammad menyiarkan Islam, tidak ada pun orang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian siang, sore, pagi Rasulullah tetap berdakwah, tetapi tidak ada yang beriman. Pada satu ketika datanglah orang suku Arab Badui, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman ya Rasulullah." Baca surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Telah berkata orang suku Arab Badui menghadap Rasulullah, "Kami telah beriman ya Muhammad, kami telah beriman." Mendengar ucapan demikian, Rasulullah merasa bangga, merasa tersanjung. Ternyata dakwah yang selama ini saya laksanakan berhasil. Ada sekelompok orang yang datang mengatakan beriman. Baik, good jidan, sangat bagus sekali kata Rasulullah. Begitu Nabi Muhammad menyanjungi keimanan mereka, apa kata Rasulullah? Qul lam tu'minu, katakan ya Muhammad, mereka belum beriman.
Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka Muhammad, ucapan mereka beriman tadi belum dibenarkannya dengan hati, baru sekedar lisan. Alangkah baiknya mereka mengatakan kami baru Islam atau baru menyerahkan diri. Jadi hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat Id rahimakumullah, yang iman itu adalah membenarkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama, hubungan kita dengan Allah, yaitu iman harus kita pelihara. Jangan ada kesyirikan, kemusyrikan, jangan ragu-ragu atau syak-syaka. Yang kedua yang mesti harus kita pelihara, hubungan baik kita kepada Allah adalah Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa Islam itu adalah penyerahan diri untuk keselamatan. Apa itu Islam? Islam itu adalah Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Islam. Kalau ingin mendapat penyelamatan, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, Islam. Isya, Islam, subuh, Islam, lohor, Islam, asar, maghrib. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat, kata Allah, mulai matahari tergelincir, condong, sampai masuknya waktu malam. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sholat ma'id rahimakumullah, mari kembali kepada diri kita. Islam itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam, yang akan membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Bahkan sengaja saja meninggalkan sholat 1 kali saja dengan sengaja, sungguh sudah ingkar atau kafir. Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali dengan sengaja, sungguh ia sudah kafir. Kemudian kita baca di dalam surat Toha pun, ayat yang ke-14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku, fa'budni, sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. 1 bulan kita dilatih bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang 11 rakaat, ada 23 rakaat. Jangan sampai keluar dari Ramadan 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat lalai kita kerjakan. Sebab Ramadan disebut month of training, bulan untuk latihan. Bagaimana latihan kita di Ramadan? Kita praktekkan di luar Ramadan. Sholat. Awalu ma yuhasabu indal abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat salusairu a'malihi, fa in fasadat fasada sairu a'malihi. Yang awal mula nanti dihisab pada hari kiamat dari amal seorang hamba adalah sholat. Apabila baik sholatnya, jika baik sholatnya, baik sekalian amal. Apabila rusak atau jelek sholatnya, maka rusak sekalian amal. Jadi yang ditanya nanti sholat bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan ditanyakan ladang sawit berapa hektar, bukan. Bukan ditanyakan mobilnya mengkilat-kilat berapa, tidak ditanyakan. Dan tidak pula ditanyakan rumahnya bertingkat atau tidak. Tapi sholat yang akan ditanyakan. Makanya sholat menjadi rukun Islam bagi kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka justru dengan itu, di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 208 perlu kita cerna dalam kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innalahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya, hubungan kita dengan Allah, iman, Islam. Yang selanjutnya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ihsan. Apa itu ihsan?
Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka disebutkan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu takun tarahu fa innahu yaraka. Bawahnya insan itu, ihsan itu yang sesungguhnya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kemudian apabila engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihat kamu. Jadi merasa selalu diawasi. Dulu pernah ada sebuah pesantren, tempat belajar. Seorang guru sangat sayang kepada seorang anak, melebihi sayang dari murid-murid yang lain. Lalu protes murid yang lain, ya tuan guru, kenapa terlalu sayang sama si Budi? Ada apa dengan si Budi? Kamu ingin tahu kenapa saya sayang kepadanya? Besok kumpul ke sini, kita menyembelih burung. Kemudian pas waktu harinya dikasih burung oleh tuan gurunya. Ya, burung silakan kamu bawa kemana, silakan kamu sembelih, dengan catatan tidak ada sesuatu apapun yang melihat kamu. Silakan sembelih burung. Dengan catatan, apa catatannya? Burung boleh disembelih dengan tidak ada sesuatu apapun yang melihat. Lalu yang lain dibawanya dalam rumah disembelih, dibawanya dalam hutan, dalam gua disembelih, menyelam ke dalam dasar laut disembelih. Kemudian ada satu orang yang tidak menyembelih, namanya Budi. Kemudian kumpul. Setelah kumpul ditanya oleh guru tersebut, sudah disembelihkah burung-burung yang diberikan? Sudah tuan guru. Ada yang tidak menyembelihkannya? Saya tuan guru, kata Budi. Kenapa tidak disembelihkan Budi? Kemanapun saya pergi, tuan guru ingin menyembelihnya, tetapi Allah tetap melihat saya. Maka burung ini tidak jadi saya sembelih. Nah, seperti itulah orang-orang yang ihsan tersebut. Baik ketika beribadah dalam sholat maupun bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Dia yakin dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya, tiga itu adalah bentuk hubungan baik kita dengan Allah. Mesti harus kita jaga, mesti harus kita bina. Yang kedua, supaya kesucian jiwa tetap melekat pada diri kita, kebersihan hati dan batin tetap kita peroleh. Maka setelah kita memelihara hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau kita harus memelihara hubungan baik kita dengan sesama manusia. Nah, inilah guna Idul Fitri. Seperti pada pagi hari ini kita melunaskan kewajiban kita kepada Allah, sholat berjamaah bersama. Apakah kita sudah memperolehkan kemenangan? Sementara hubungan kita rusak dengan saudara-saudara kita. Lah, tidak. Selesai dari sini, kita kembali menjalinkan silaturahim, memperpanjangkan usia, mempermudahkan rezeki sebagai hikmah silaturahim tersebut. Kalau sekiranya kita turut kegaduhan, kita turut istilahnya dari permusuhan, ya terjauhlah kita dari keimanan kita. Terjauhlah kita dari sifat orang-orang yang bertakwa, yang dikatakan wal afina 'anil nas, yang suka memaafkan kesalahan manusia. Maka justru dengan itu firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum falyattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, perbaikilah saudara-saudaramu, bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Id rahimakumullah, mari kita lihat. Yang tersulit bagi manusia itu memberikan maaf. Seseorang merasa bersalah, dia mau meminta maaf. Takut baginya berurusan atau berutang yang akan menganjalkan langkahnya berurusan dengan Allah, bahkan menghentikan langkahnya untuk masuk surga. Kalau ia seorang ahli ibadah, dia mau meminta maaf. Tetapi ada yang berat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Id, memberikan maaf. Sedangkan Allah saja maha menerima maaf. Kenapa kita sebagai hambanya, sebagai budaknya tidak mau saling memaafkan? Di dalam surat Asy-Syura
kita bacakan ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha wa man apa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wallahu yuhibbuz zalimin. Dikatakan di situ, balasan dari sebuah kejahatan, balasan dari sebuah keburukan adalah kejahatan atau keburukan yang sama. Apakah ayat berhenti di situ? Tidak. Wa man apa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberi maaf, yang mau berbaikan, yang berdamai, maka Allah memuliakan orang tersebut dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak hati kita yang rusak, betapa banyak hubungan kita yang retak tentang persoalan-persoalan dunia saja yang menjadi penyebab. Janganlah kita sampai demikian. Nanti kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang rugi, akan termasuk ke dalam orang-orang yang bangkrut. Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah man kati rahim wa jarusu, kata Rasulullah, bahwasanya Allah tidak akan memandang nanti pada hari kiamat pada dua golongan, orang-orang yang putus silaturahimnya dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. La tadkhulul jannah man qati'ur rahim wa jarusu, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang-orang yang putus silaturahimnya, orang-orang yang mempunyai permusuhan sekalipun ia seorang ahli ibadah, tidak akan masuk surga. Bahkan seorang ahli ibadah tersebut, bapak-bapak, jemaah sholat Id, ibu-ibu, termasuk orang-orang yang bangkrut kalau tidak ada saling memaafkan persoalan kehidupan dunia, sementara ia sudah keburu meninggal dunia, dia akan menjadi orang bangkrut. Pernah Nabi Muhammad SAW duduk-duduk dengan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Atadruna mal plis, atadruna mal plis, atadruna mal plis. Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-mublisu bina man la dirham walahu wala mata. Orang-orang bangkrut di antara kami ini ya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta dan perhiasan ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Bukan, lah, tidaklah seperti itu orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Innal mublisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah as-shalah wasyami waz-zakati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari golongan umatku, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawakan pahala sholatnya, dengan membawakan pahala puasanya, dengan membawakan pahala infak, sedekah dan zakatnya, tetapi dia juga membawa dosa, pernah mencaci maki orang lain, pernah memukul orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah memakan harta orang lain secara zalim. Maka apa yang terjadi dalam hadis yang cukup panjang ini, Allah ambil dosa orang yang disakitinya, diberikan kepada seorang ahli ibadah. Amal pahala ahli ibadah yang selama ia laksanakan diberikan kepada orang yang disakitinya. Summa turaha finnar, kemudian ahli ibadah itu dilempar ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan ibu-ibu, betapa susahnya kita berpuasa. Dengan puasa seharusnya kebutuhan kita menipis, lebih berkurang. Ternyata dengan puasa disebabkan menurut kehendak nafsu, malah kebutuhan kita sebulan banyak pengeluaran kita. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk yatimiyatun, berzakat dan segala macamnya. Harapan kita jangan sampai semuanya itu sia-sia. Jangan sampai semuanya itu tidak memberikan manfaat kepada kita, disebabkan kita tidak baik hubungan kita kepada Allah dan tidak baik hubungan kita dengan sesama manusia. Harapan kita tumbuh kembangkan, kita perpanjangkan silaturahim. Mari kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Kita tidak mau difitnah, Pak. Kita tidak mau dicaci maki, tidak mau dihina, kita tidak mau dianiaya.
bahkan kita tidak mau dipergunjingkan atau dijelek-jelekkan. Begitu juga saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu kita mencintai diri kita, seperti itu kita mencintai saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan harapan kita bersama, kita bukakan pintu hati kita yang sangat lebar. Apapun bentuk kesalahannya, jangan kita menjadi orang yang sombong. Di hari baik, bulan baik, hari yang mulia ini, hari kemenangan ini, tidaklah diterima pahala ibadah kita, ya, sebelum kita saling memaafkan dengan sesama kita. Jangan menjadi orang yang sombong. La tusyair khadaka linas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbul muhtalin fakhura. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudara, ia tergolong ke dalam orang-orang yang sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'was wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa takashu'ana wa ta'budana wa tammim taksyirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.